Taiwan minta dukungan Indonesia soal Cina, bagaimana RI harus menyikapi? Latihan militer Cina yang meliputi peluncuran rudal di dekat perairan Taiwan panen perhatian global. Sejumlah negara mengecam bahkan meminta pelatihan itu dihentikan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Cina menggelar latihan militer mulai Kamis hingga Minggu di 6 titik di Selat Taiwan. Ke-6 zona ini bak mengepung Taiwan. Pada hari pertama latihan, Cina menembak sebanyak 11 rudal Dongfeng ke arah perairan Taiwan. Berikutnya pada hari kedua latihan, yakni pada Jumat, sebanyak 13 kapal perang Cina dan 68 jet tempur melintasi garis Selat Taiwan. Latihan militer itu muncul sebagai tanggapan usai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada hari Selasa lalu. Saat Pelosi tiba, Cina mengirim 21 jet tempur ke zona identifikasi pertahanan udara ADIZ Taiwan. Kini konflik antara Cina dengan Taiwan dan AS semakin meruncing. Menanggapi latihan militer besar itu, Amerika Serikat hingga Jepang mengutuk Cina. Mereka juga meminta agar Beijing menghentikan latihan militer yang bisa memicu eskalasi konflik dan mengganggu stabilitas kawasan. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Pengamat hubungan internasional yang fokus di kajian geopolitik kawasan Indo-Pasifik dari Pusat Studi Strategis dan Internasional SISIS, Wafa Karisma, menilai Indonesia harus punya posisi untuk merespon Cina. Apakah menurut Indonesia berlebihan atau tidak? Dan juga kedatangan AS ke Taiwan, apakah menurut Indonesia beralasan atau sah atau mengkhawatirkan, ujar Wafa saat dihubungi cnnindonesia.com. Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta baru-baru ini meminta Indonesia mengutuk dan menuntut latihan militer Cina di Selat Taiwan. Saya dengan ini menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mengutuk tindakan militer Cina yang merusak status quo Taiwan dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional, serta menuntut Cina untuk segera menghentikan semua provokasi militer, ujar perwakilan TETO Johnson dalam pernyataan resmi kemarin. Indonesia tak punya hubungan diplomatik secara resmi dengan Taiwan. RI masih menjunjung kebijakan satu Cina yang hanya mengakui satu kedaulatan Cina yang sah. Bagi Beijing, setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan mereka harus menerapkan kebijakan satu Cina. Wafa menilai RI tak perlu melakukan kecaman kalau latihan militer kan sebetulnya hak setiap negara. Yang bisa Indonesia lakukan bukan protes untuk mengutuk sebetulnya, tetapi menyatakan kekhawatiran, menyampaikan apakah dia Cina bijak dan mencari keyakinan dari Tiongkok bahwa eskalasi akan pada batas, ujar. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebenarnya telah menyampaikan kekhawatiran soal eskalasi konflik itu ke Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Kamis. Pernyataan itu terungkap saat mereka menghadiri pertemuan antar Menlu ASEAN di Kamboja. Di Kamboja yang berlangsung 2 hingga 5 Agustus. Mengenai pertemuan itu, Wafa menganggap belum ada hal yang bisa disimpulkan sebab yang dilakukan masih sebatas wewenang sikap masing-masing negara, belum bisa protes, katanya. Kita tidak bisa meminta Tiongkok atau AS berhenti, kita hanya bisa secara diplomatik mengingatkan, ujar Wafa. Wafa menyarankan seharusnya dari jauh-jauh hari Indonesia membahas, mengajak, membangun komunikasi dan memberi ruang dialog antara Cina AS di forum internasional seperti Yes ASEAN Summit dan ASEAN Regional Forum. Balut terus, jangan sampai mereka dibiarkan lepas, mereka tidak ada ruginya, ucap dia lagi.